Shalom, selamat datang Jemaat City Blessing. Sesaat lagi kita akan beribadah online. Namun sebelumnya, mari kita simak pengumuman dalam sepekan. Minggu depan kita masih akan beribadah online di channel yang sama. Jemaat sekalian, mari ambil waktu sejenak untuk memberikan persembahan di rumah Tuhan. Persembahan dapat ditransfer ke rekening Bank Gereja. Informasi nomor rekening ada di WhatsApp gereja. Pastor Yosi mengajak setiap jemaat untuk dapat berdoa bersama lewat aplikasi Zoom atau doa bersama secara pertemuan online. Sebelum beribadah, mari perhatikan dua hal berikut. Yang pertama, marilah beribadah dengan fokus dengan tidak melakukan kegiatan lain, karena Allah hadir di tengah-tengah kita. Mari menyembah dalam roh dan kebenaran. Yang kedua, ajaklah keluarga Anda di rumah atau bagikan link ibadah online ini agar keluarga Anda dimanapun dapat bersama beribadah online. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan, hari ini kita masih bisa berkumpul, masih bisa beribadah meskipun masih secara online. Saya percaya sebentar lagi pasti kita bisa bertemu di gereja, di bangunan yang sama tempat kita selalu memuji dan menyembah Tuhan. Hari-hari ini saya percaya kita semua merasakan betapa kasih Tuhan di dalam hidup kita. Saya pun merasakan itu. Dan setiap hari, setiap saat ketika saya membawa diri mendekat kepada Tuhan, saya melihat begitu banyak mujizat Tuhan di dalam hidup kita. Begitu banyak yang bisa kita syukuri. Meskipun kondisi di sekitar kita membuat kita mungkin sulit untuk bersyukur. Tetapi ketika kita membawa diri kita semakin dekat kepada Tuhan, makin banyak hal-hal yang bisa kita syukuri. Hari ini, pagi hari ini, mari kita sama-sama datang ke hadirat Tuhan. Kita minta supaya kita diizinkan untuk masuk lebih dalam lagi, mendekat kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala penyertaan-Mu, berkat-Mu, dan segala kekuatan, kesehatan yang masih Engkau berikan bagi kami saat ini. Pagi hari ini Tuhan, satu hal kami rindu, untuk selalu diam dekat dengan Engkau. Kami rindu untuk mendengar suara-Mu. Kami rindu untuk mendengar Engkau berbicara kepada kami, menguatkan kami, untuk selalu kami berpegang kepada-Mu. Terima kasih Tuhan untuk hari-hari di mana Engkau selalu menyertai kami, dan kami pun merasakan penyertaan Engkau luar biasa. Ini kami Tuhan, dengan seluruh jiwa raga, hati, pikiran kami bawa ke hadapan-Mu untuk kembali kami memuji, memuliakan nama-Mu, berdoa kepada-Mu, dan mencari wajah-Mu lebih lagi. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami siapkan hati kami. Haleluya. Amin. Hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan nama-Mu, nyatakan kebesaran dan keagungan-Mu. Yesus, Tuhanku pemenang, segala raja, perbuatan-Mu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kau yang hidup di dalamku,
lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Bumi bersorak. Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Bapa, kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Kau
kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Tuhan. Kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Jemaat yang Tuhan kasihi, mari persiapkan diri untuk kita perjamuan kudus. Perjamuan kudus sebagaimana kita lakukan, itu mengingatkan kita akan pengorbanan Tuhan Yesus. Dan ketika kita melakukannya, itu adalah merupakan perintah Tuhan. Dan ketika kita melakukan dengan iman, kita dapat membedakan antara roti dan tubuh Kristus, antara anggur dan darah Yesus. Kalau kita dapat membedakan dengan iman yang seperti saya katakan tadi, kita melakukan perjamuan kudus dengan cara yang benar. Saudara sudah siap? Kalau sudah siap, mari pegang roti masing-masing di tangan kananmu dan angkat roti di tangan kananmu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih dengan pengorbanan anak-Mu, dengan membiarkan anak-Mu dicambuk, dianiaya, dan dipakukan di kayu salib. Maka Tuhan, kami beroleh penebusan. Dan hari ini Tuhan, kami mengikuti perjamuan kudus, dan kami percaya apa yang kami terima adalah tubuh Kristus. Terima kasih Tuhan, kami menerimanya dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan makan, saudara.
Puji Tuhan. Saudara, mari angkat cawan di tangan kananmu. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Terima kasih Tuhan, dengan darah-Mu yang tercurah kami beroleh penebusan dosa, dan kutuk tidak berlaku lagi atas hidup kami, karena Engkau telah membayarnya tunai dan Engkau telah menyelesaikannya di kayu salib. Kami terima ini dengan iman Tuhan, dan firman-Mu mengatakan bilur-bilur Yesus telah menyembuhkan, dan kuasa darah Yesus menyempurnakan kesembuhan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami terima darah Yesus. Silakan minum, saudaraku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Tuhan Yesus, terima kasih dengan pengorbanan-Mu kami mendapatkan kekuatan kembali dan pemulihan kembali Tuhan. Rohani kami disegarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku, selamat bertemu kembali kita di media YouTube ini. Kita bersama-sama akan menggali kebenaran firman Tuhan. Temanya masih di dalam ekspektasi atau pengharapan di dalam 1 tahun penuh ini, dan subtema khususnya di bulan-bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, 4 bulan ini kita akan berbicara tentang God's plan, rencana Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Namun sebelumnya saya ingin mengajak kepada kita semua, saudaraku, untuk bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, tuntun setiap kami, tuntun hamba-Mu yang akan membagikan firman-Mu, kami yang mendengarkan firman-Mu, supaya firman itu sungguh tertanam di dalam hati kami, di dalam pikiran kami, dan di dalam hidup kami. Kami dapat mengimplementasikan, dapat mengaplikasikan di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Bapa. Roh Kudus, kami butuh Engkau untuk Engkau boleh menolong setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Saudaraku, kita memasuki minggu-minggu ini, minggu yang kedua atau minggu yang ketiga, tepatnya di bulan Mei ini, saudara, kita akan berbicara tentang sikap yang positif. Artinya sikap yang positif itu mesti boleh muncul di dalam setiap kehidupan kita. Kenapa, saudara? Karena saudara dan saya sudah mendapatkan yang disebut dengan Roh Kudus itu. Kalau saudara dan di antara kita atau saudara belum menerima, saudaraku tinggal berdoa, nanti bisa dituntun oleh hamba-hamba Tuhan untuk saudaraku bisa menerima Roh Kudus. Roh Kudus itu begitu dekat bagi setiap kita, begitu ada firman Tuhan, maka di situ Roh Kudus bekerja, saudaraku. Puji nama Tuhan, ada kisah nanti 10 pengintai lawan 2 pengintai. Kita akan fokus di situ, kemudian kita akan pelajari hal-hal yang penting dari 10 dan 2 pengintai itu, ada apa sebenarnya yang terjadi, lalu dengan 10 pengintai, kemudian 2 pengintai, apakah mereka sadar ada rencana Tuhan di dalam kehidupan mereka yang dibebankan kepada mereka untuk mereka lakukan dengan sebaik-baiknya. Ayat firman Tuhannya ada di Bilangan 13 ayat 1 sampai dengan Bilangan 14 ayat yang ke-10. Tentu kita tidak akan baca semua di dalam ibadah pada kesempatan ini, tetapi saudara bisa menyiapkan Alkitab di dalam saudaraku mengikuti ibadah ini sambil saudaraku cek dan ikuti dengan baik, saudaraku. Saya berharap semuanya bisa fokus, bisa mengikuti dengan sebaik-baiknya, tidak ada yang disambil ini sambil itu, walaupun kita ibadah pada saat ini lewat media ini. Mari saudaraku, kita akan masuk berikutnya. Saya mau sampaikan tentang pendahuluan. Kalau di layar saudara juga ada beberapa gambar yang menunjukkan sebuah kota yang disebut dengan Yerusalem. Kemudian ada beberapa yang saya ingin sampaikan kepada saudara. Jadi ketika Israel mendekati sungai Yordan, saudaraku. Jadi kalau seseorang waktu itu bisa melintasi sungai Yordan, itu berarti luar biasa orang itu atau kelompok orang itu. Dan orang-orang yang ada di sekitarnya, di tanah Kanaan itu, mereka akan menandai, ini kalau orang bisa nyebrang sungai Yordan, ini luar biasanya. Karena biasanya orang kalau masuk ke sungai Yordan itu, dia tinggal nama, saudaraku. Tetapi kali ini Tuhan punya cara sendiri bagaimana untuk menuntun umatnya melewati sebuah tantangan yang orang-orang sekitarnya tahu bahwa sungai Yordan itu sangat sulit untuk dilewati, tapi kalau ada yang bisa melewati itu berarti orangnya luar biasa, saudaraku. Ya, baik. Ketika Israel mendekati sungai Yordan, Musa mengirim berapa pengintai, saudaraku? Ada 12 pengintai. Untuk apa? Untuk investigasi, untuk menyelidiki tanah perjanjian. Dan satu dari 12 pengintai suku Israel itu masuk ke tanah Kanaan, saudaraku. Ya, mereka masuk ke tanah Kanaan, dan tanah Kanaan itu dieksplorasi, jadi diamati, diambil tanamannya, diambil buahnya. Oh betul, Tuhan itu memang pernah bersabda, pernah berfirman bahwa tanah yang disebut dengan the promised land, tanah perjanjian itu berlimpah susu dan madunya. Dan hasilnya akan dilaporkan, saudaraku, dilaporkan kepada Musa, kepada Harun, dan dilaporkan kepada seluruh umat Israel. Dan seluruh dari 12 pengintai itu, saudaraku, mereka melihat. Ya, mereka melihat. Itu di sebelah saudara ada land of Kanaan, artinya ada tanah Kanaan. Ya, seluruh 12 pengintai itu melihat hal yang sama. Ya, hal yang sama. Tetapi kesimpulan dari 10 pengintai itu berbeda dengan 2 pengintai. Kesimpulannya beda. Padahal pemimpinnya sama-sama pemimpin. Orangnya sama-sama melihat. Tetapi respon, analisa, kemudian kesimpulan itu bisa berbeda loh, saudaraku. Bukankah ini semua juga saudaraku alami di dalam setiap kehidupanmu hari-hari ini? Dan hasil laporan Yosua dan Kaleb itu merupakan
laporan yang sifatnya minoritas. Yang hanya dilaporkan oleh 2 pemimpin. Saudaraku, dibandingkan yang dilaporkan dengan 10 pemimpin. Tetapi walaupun minoritas, ternyata mereka benar. Nah, kita akan lihat, saudaraku, di sini bagaimana kebenaran dengan ketidakbenaran itu dilepaskan di tengah-tengah umat Israel pada waktu itu, dan kita akan melihat apakah yang minoritas dan yang benar itu akan muncul sebagai pemenang, dan kita akan lihat bagaimana Tuhan beracara di dalamnya. Jadi tengah-tengah kondisi mengintai, melihat, dan sudah sedikit lagi masuk tanah perjanjian, ada pengharapan di dalam diri setiap pribadi. Lalu bagaimana pengharapan itu nanti tetap menjadi pengharapan yang membuat mereka tetap melangkah? Itu tergantung dari update atau laporan dari pemimpin-pemimpin tadi, saudaraku. Ternyata dari 12 pemimpin itu laporannya terpecah menjadi 2. Nah, apa yang dapat menjelaskan perbedaan ini? Kita akan lihat bersama, saudaraku. Nah, ini gambaran dari 12 pemimpin dari setiap suku yang ada, saudaraku. Ini sebagai ilustrasi saja, artinya ada berapa orang, saudaraku? Ada 12 orang kan? Yang 12 itu terbagi menjadi 10 dan 2. Dan mereka mengintai di daerah perbukitan atau di gunung. Ke-12 pengintai itu naik ke gunung untuk mengambil, untuk mengamati, untuk melihat, untuk mencatat, untuk mencabut, dan lain sebagainya. Lalu mereka masuk ke negeri itu, saudaraku. Mereka masuk ke negeri itu. Nah, di Bilangan 13 ayat 22. Mereka berjalan melalui tanah Negeb, lalu sampai ke Hebron. Di sana ada Ahiman, Sesai, dan Talmai, keturunan Enak. Ini adalah bani-bani yang ada di tempat itu, saudaraku. Hebron didirikan 7 tahun lebih dahulu dari Soan di Mesir. Ya, kota ini lebih tua lah daripada Soan gitu. Bilangan 13 ayat 23, ketika mereka sampai di lembah Eskol, dipotong mereka lah di sana suatu cabang dengan setandan buah anggurnya. Karena ini buahnya luar biasa, subur, ini tanah diberkati. Lalu berdualah mereka menggandarnya. Kata menggandar ini kalau dalam bahasa kita sehari-hari itu mengangkutnya. Diangkut, saudaraku ya. Ini kan bahasa terjemahan baru dari Alkitab. Juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara. Jadi selain anggur, ada delima, ada buah ara juga. Ayat yang ke-24, tempat itu dinamai orang Lembah Eskol. Lembahnya Lembah Eskol karena tandan buah anggur yang dipotong orang Israel di sana. Jadi itu diberikan makna sebagai Eskol karena mereka telah mematahkan daripada yang disebut dengan cabang itu. Jadi cabang dengan standan buah anggurnya, ya. Ya, kita lanjut, saudara, di bagian berikutnya. Kita akan lanjut di bagian berikutnya, puji nama Tuhan. Dan kita boleh terus melihat bahwa di dalam kisah ini ternyata Tuhan itu turut bekerja untuk mendatangkan yang disebut dengan kebaikan. Nah, kita akan lihat kesamaannya dulu sebelum kita lihat perbedaan. Kesamaan dari 10 dan 2 tadi, saudaraku. Ya, kesamaannya. Kesamaan yang pertama adalah 12 pengintai itu adalah para pemimpin di dalam suku mereka. Jadi orang-orang yang terbaik lah yang dipilih, saudaraku ya, dari 12 itu. Bilangan 13 ayat yang kedua. Suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan. Ini perintah Tuhan kepada Musa. Yang akan kuberikan kepada orang Israel. Perhatikan, dari setiap suku nenek moyang mereka, haruslah kau suruh seorang. Jadi 1 orang, tidak boleh lebih. 1 orang.
semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Leaders, saudaraku. Ya, ini bukan orang sembarangan. Leaders, itu poin yang pertama. Jadi memilih 12 orang pemimpin dari 12 suku, masing-masing satu orang pemimpin. Yang kedua, kesamaan yang kedua, saudaraku. 12 pengintai menerima janji yang sama. Janjinya apa? Janji Tuhan bagi umat Israel adalah mereka akan menduduki tanah perjanjian, tanah Kanaan itu yang berlimpah susu madunya. Jadi itu sudah disebutkan di dalam firman Tuhan. Nah, Bilangan 13 ayat yang kedua, kita lihat. Suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka, haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Jadi ini ayat yang sama, saudara. Jadi disuruh beberapa orang mengintai. Itu titik atau poinnya, titik beratnya di situ. Jadi pengintaian itu. Itu kesamaan yang kedua. Kesamaan yang ketiga, 12 pengintai menerima peluang yang sama. Masih di ayat yang kedua juga. Jadi bla bla dan seterusnya, saudaraku, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Jadi peluangnya sama. Peluang untuk apa? Peluang untuk melihat, peluang untuk mendata, peluang untuk mengamati, peluang untuk masuk ke daerah-daerah itu sama, semuanya sama. Sama, saudaraku. Ya. Nah, tapi kita masuk sekarang. Kita akan melihat dulu perbedaannya sekarang. Ya. Saya bagi dua, saudaraku. Ada majority report. Ada laporan yang dilaporkan oleh 10 orang. Dan ada minority report. Ada laporan yang hanya dilaporkan oleh 2 orang. Ya. Lihat perbedaannya. Perbedaan untuk yang laporan mayoritas tadi. Laporan mayoritas yang pertama, 10 orang, saudaraku, 10 orang mengatakan tidak. Ya, bukan 12 ya, 10 orang mengatakan tidak. Jadi yang dimaksudkan tidak apa? Mereka tuh melaporkan bahwa, oh di sana memang subur, ini loh buah-buahnya kami bawa sebagai bukti. Tetapi kami melihat ada orang-orang enak, orang-orang yang besar. Orang-orangnya adalah memakan orang. Dan kami ini kecil. Kalau dibandingkan dengan mereka, kami ini seperti belalang. Kami tidak sebanding. Itu sebabnya 10 orang itu mengatakan, tidak, kita tidak akan masuk ke tanah Kanaan. Tetapi yang minoritas report tadi, yang laporan yang minoritas tadi, 2 orang mengatakan, pergi, go, pergi. Kita akan pergi, kita akan masuk. Yang menyertai mereka sudah tidak ada. Yang menyertai kita Tuhan yang memiliki kekuatan. Itu sebabnya kita akan pergi. Itu bedanya, yang pertama, saudara. Perbedaan yang kedua, untuk yang mayoritas. Yang 10 pemimpin tadi salah mengerti misi. Misinya itu apa sih? Misinya itu untuk kita melihat, untuk kita mensurvei, untuk mencatat, untuk mengamati, untuk bisa masuk ke tanah perjanjian. Dan mereka salah mengerti misi itu. Yang minoritas, yang punya laporan minoritas, dia mengerti misi mereka. Memang misi mereka selain untuk mendata, mereka mempunyai satu iman dan percaya bahwa mereka akan masuk ke tanah perjanjian itu. Wow, luar biasa kan saudara ya. Ini kekuatan pengertian misi yang benar ini. Yang ketiga, bagi yang 10 tadi, yang melaporkan tadi. Jadi mereka itu melihat Allah dalam terang, tetapi dari keadaan mereka. Oh, saya melihat Tuhan. Tapi dari
kondisinya mereka, dari keadaan mereka. Tetapi yang minoritas, yang 2 orang tadi, mereka melihat keadaan mereka dalam terang Tuhan. Mereka melihat keadaan mereka, artinya apa? Mereka melihat memang kecil, tetapi Tuhan bersama dengan kita. Ketika Tuhan bersama dengan kita, kita akan masuk ke tanah itu, dan kita pasti bisa memasukinya. Dan kalau ada orang-orang yang besar sekalipun, kita pasti akan mengalahkannya, kita akan menelannya, dan kita akan masuk dan mendudukinya. Perbedaannya sangat besar, perbedaannya sangat signifikan, saudaraku, antara kedua itu. Nah, saudara, cara pandang ini penting. Kalau saudara hari ini melihat gambar mata ini, bagaimana kita memandang? Ketika saudara melihat situasi keadaan yang sedang terjadi di tengah-tengah kita ini, bagaimana ini usaha saya sepi, pembeli, daya belinya berkurang. Sudah berapa lama? Sudah setahun lebih. Saudara, kalau saudara dan saya melihat dalam terang Tuhan atas dasar keadaan kita akan tenggelam. Tetapi ketika kita melihat keadaan kita, tetapi dari sisi terang Tuhan, seperti yang 2 orang tadi, kita akan mempunyai kekuatan. Pengharapan itu akan bangkit, saudara. Dan rencana Tuhan untuk kita itu menang. Atau kalau umat Tuhan itu menduduki tanah perjanjian, berhasil menduduki tanah perjanjian, maka rencana Tuhan dalam kehidupan kita itu adalah kita menjadi orang-orang yang berhasil. Yang percaya katakan amin, saudaraku. Jadi kita ini sama Tuhan dipersiapkan dan dilatih untuk menjadi orang-orang yang berhasil. Bukan orang-orang yang gagal, saudara. Ada kegagalan dalam kehidupan kita itu sebagai batu lompatan untuk kita menyelesaikannya sampai berhasil. Yang percaya katakan amin, saudaraku. Puji Tuhan. Lanjut ya. Nah, kita masuk ini di dalam sebuah kesimpulan dari semua apa yang kita bahas tadi. Apa kesimpulannya? Ternyata iman dan sikap positif itu adalah merupakan 2 sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Iman itu apa, saudaraku? Iman itu datang dari pendengaran. Pendengaran itu dari mana? Pendengaran itu dari firman Kristus. Jadi ketika saudara mendengar firman Tuhan, kemudian masuk di dalam pikiran dan hatimu, dan Tuhan bekerja dan saudaraku mengizinkan firman itu bekerja, maka akan melahirkan sebuah sikap yang disebut sebagai sikap yang positif. Dan tindakan saudara seiring dengan iman yang saudaraku miliki. Apa yang dikatakan oleh Kaleb dan Yosua, 2 orang itu, pada waktu dia mengatakan kepada umat pada waktu itu dengan dia menenteramkan hati mereka. Dan dia mengatakan sesuatu bahwa ayo semua lihat, Tuhan itu ada di pihak kita loh. Tuhannya mereka itu sudah meninggalkan mereka, sedangkan Tuhan ada di pihak mereka. Ingat loh, kita sudah menyeberangi sungai Yordan. Dan kita siap tinggal selangkah lagi untuk memasuki tanah perjanjian. Ayo semua kuatkan hati. Ayo kita sepakat. Pada waktu Yosua dan Kaleb mau menyampaikan hal yang demikian itu, apa yang dilakukan oleh sebagian besar orang mereka? Mereka mengambil batu untuk merajam atau melempari Yosua dan Kaleb, saudara. Bukankah ini sesuatu yang mendorong, yang menguatkan? Tapi nyata-nyata mereka tolak. Dengan kata lain apa, saudaraku? Mereka mengecewakan Tuhan. Mengapa? Karena mereka memberontak kepada Tuhan. Dengan cara bagaimana? Ini kan iman kan? Mereka tidak percaya dengan janji Tuhan. Mereka tidak percaya dengan apa yang Tuhan sampaikan lewat hambanya Musa.
bahwa mereka sampai ke tanah perjanjian. Jauh-jauh mereka berjalan berapa lama? Sudah ke 40 tahun. 40 tahun akan dibuang dan terbuang sia-sia. Saudara perhatikan, ini poin yang sangat penting. Mereka udah lelah capek ketika mereka menghadapi, memang sih orangnya besar. Orangnya makan orang menurut mereka. Tetapi saudaraku, apa yang mereka lihat itu belum tentu loh. Iman mereka di mana selama ini? Tapi iman yang dua orang, Yosua dan Kaleb, itu boleh terus bertumbuh dan menggerakkan dan membuat dia memiliki cara pandang yang benar tentang Tuhan. Bahwa Tuhan itu Tuhan yang membawa dan menunjukkan tempat serta memberikan kekuatan untuk masuk ke tanah perjanjian itu, menduduki dan tinggal di sana. Karena memang Tuhan janjikan itu. Saudaraku, terima firman ini. Hari ini kita telah belajar beberapa hal. Ada kesamaan. Ada berapa banyak umat Tuhan pada saat ini. Mereka disebut Kristen. Mereka beribadah juga, saudaraku. Tetapi ketika meresponi situasi bisa berbeda-beda hasilnya. Dan ketika ada orang yang meresponi dengan penuh keluh kesah, kalau Alkitab katakan bersungut-sungut, mereka meresponi dengan kekhawatiran, mereka meresponi dengan ketakutan, mereka lebih banyak bertahan, kan begitu saudara. Padahal kalau dengan Tuhan itu bukan defense tapi offense, saudara. Bukan hanya bertahan, tapi bertindak maju, maju dan maju. Tapi orang yang mengandalkan janji Tuhan, imannya bertumbuh dan akan melahirkan sebuah sikap, oke, memang aku melihat situasi seperti ini. Oh, masalah ini memang besar, tetapi saya tidak akan membesar-besarkan masalah. Oh, dampak dari semua ini seperti benang kusut, tetapi saya percaya Tuhan sanggup mengurai benang kusut ini. Saya tidak tahu harus mulai dari mana, tetapi bersama dengan Tuhan saya akan bergerak, maju dan maju dan maju. Saudara, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Itu sebabnya di dalam situasi dan kondisi yang seperti sekarang ini, kalau saudara tetap diberkati Tuhan, segala sesuatu berjalan normal, puji nama Tuhan. Tetapi ada saudara-saudara kita yang mereka sedang mengalami tantangan dan pergumulan. Tetapi bagi setiap saudara yang mengalami tantangan dan pergumulan, jangan takut. Milikilah mental seperti dua orang tadi, Yosua dan Kaleb, yang tidak melihat keadaan ini dari keadaan semata. Walaupun dia melihat ada terang Tuhan itu terang dan dahsyat luar biasa, tetapi dia melihat keadaan ini dari terang Tuhan, atau dari setiap janji Tuhan, atau dari setiap perkataan Tuhan. Saudaraku, tetap semangat. Saya percaya masih ada pengharapan. Dan tetap terus berharap, tetap terus bergerak, jangan pernah berhenti. Tuhan pasti menuntun saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa, saudara. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Firman-Mu menolong kami. Kami diberikan gambaran. Ternyata ada banyak kesamaan orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi ketika harus menyimpulkan, ternyata ada perbedaan. Kebanyakan orang seperti yang di gambaran tadi, ada 10 pemimpin. Mereka mengatakan sikap yang negatif. Mereka mengungkapkan sesuatu yang bersifat apatis. Tetapi beda dengan dua orang, Kaleb dan Yosua, menyampaikan sikap yang positif. Mereka menyampaikan sesuatu yang membangkitkan optimisme dan membangkitkan semangat dan pengharapan ini. Terima kasih Tuhan, kami menerima berkat firman-Mu pada saat ini.
Tuhan terus pimpin setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Forever I will praise your name. Forever I will praise your Saudaraku, mari kita membuka hati kita untuk mengakhiri ibadah ini dan menerima berkat Tuhan. Saudaraku boleh mengangkat tangan dan membuka hatimu. Bapa menghadapkan wajahnya kepada setiap saudara dan memberikan damai sejahtera. Diberkati ketika engkau masuk, diberkati ketika engkau keluar, diberkati usahamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati studimu, diberkati rumah tanggamu, diberkati buah kandunganmu, diberkati pelayananmu. Tangan kanan Tuhan yang membawa kemenangan, beserta dengan setiap saudara. Saudaraku yang kekasih, terimalah berkat anugerah Bapa bersama dengan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita, dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan saudaraku. Salam sehat, salam bahagia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.